di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nas firman Tuhan pada minggu kita saat ini, Minggu Eksaudi, tertulis di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita membacanya secara responsoria Bapak Ibu. Nas firman pada saat ini Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sampai sejauh pembacaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Tidak mungkin Bapak Ibu kalau kita melakukan segala pekerjaan, kita melakukan sesuatu, kita menginginkan diri kita itu luka. Tidak mungkin. Pasti dari pertama sekali kita mencari rasa aman. Dan ketika rasa aman itu ada, lalu kita mencari yang namanya berkat. Orang bekerja keras dengan cara bekerja secara hati-hati supaya aman. Ketika pekerjaan itu selesai, dia mendapatkan hasil yang boleh dari yang dia kerjakan. Tetapi Bapak Ibu, kenyataannya hidup ini tidak bisa selalu kita prediksi. Mungkin ketika kita melakukan segala sesuatunya, kita melakukan dengan segala safety, dengan segala keamanan. Kita melakukan perjalanan jauh, kita pakai helm, jaket, celana panjang, sepatu dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak bisa menjamin selama perjalanan itu. Hari ini mungkin kita sehat, besok kita tidak tahu. Hari ini kita dapat tertawa, tapi besok bisa saja hal itu berbanding terbalik. Itulah sebabnya Bapak Ibu, manusia memerlukan yang namanya perlindungan dari Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Dan menariknya dalam firman Tuhan pada saat ini, Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27, Tuhan sendiri memberikan doa berkat kepada umat manusia. Ini bukan sekedar ucapan, bukan sekedar ucapan ketika ibadah penutup saja, tidak. Tetapi ini adalah pernyataan kasih Tuhan kepada umatnya. Berbicara tentang berkat Bapak Ibu, berkat itu sendiri berasal dari kata benedictum, yang berarti berkat, kasih karunia. Kalau kita melihat juga penulisan kitab Bilangan ini, itu dituliskan ketika masa perjalanan bangsa Israel.
Kitab ini berisi bukan tentang soal angka, karena dikatakan bilangan, berbicara soal angka tidak, tetapi kitab ini juga menceritakan bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan mendisiplinkan, bagaimana Tuhan memelihara umatnya, bangsa Israel, selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, Bapak Ibu, di tengah perjalanan gurun yang keras, penuh tantangan, ancaman, kekurangan makanan, bahaya musuh, dan ketidakpastian mereka akan sampai atau tidak. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan justru memberikan jaminan. Di ayat yang 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau secara teologis. Ini menunjukkan bahwa berkat sejati itu berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Dapat dibedakan Bapak Ibu, berkat yang sejati itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari manusia. Kalau kita telah sedikit demi sedikit Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat 24 kembali, ada dua hal. Yang pertama, Tuhan memberkati engkau. Mari kita perhatikan, yang memberi berkat di sana adalah Tuhan. Sekalipun Musa yang mengatakannya itu, tetapi itu berasal daripada Tuhan. Sekalipun Harun yang mengatakannya, itu berasal daripada Tuhan melalui perantaraan. Berkat itu bukan tentang jabatan, bukan tentang uang, bukan tentang relasi orang dalam. Semua itu bersumber daripada Tuhan, dan awal utamanya adalah Tuhan. Kadang manusia berpikir begini, kalau aku punya ini mungkin aku bahagia, kalau aku punya itu mungkin aku akan senang. Tetapi kalau kita juga melihat Bapak Ibu, mungkin kita pernah berbicara kepada berbagai macam orang. Ada mungkin beberapa orang mengatakan sekalipun dia punya banyak uang, tetapi dia tidak merasakan bahagia. Sekalipun dia memiliki harta yang berlimpah, tetapi hidupnya tidak tenang. Bahkan sangat banyak dermawan Bapak Ibu, dia memiliki harta yang berlimpah, kebahagiaan tidak bisa dibeli. Itu pernyataan mereka. Kebahagiaan tidak bisa dapat dibeli. Bahkan perlindungan sekalipun seketat apapun itu tidak bisa didapat. Tetapi berkat Tuhan bukan cuma tentang itu Bapak Ibu. Berkat Tuhan bukan tentang mencakup materi saja, tetapi berkat Tuhan juga itu mencakup kesehatan, mencakup juga tentang damai sejahtera, keluarga, sukacita, keselamatan, bahkan kekuatan dalam menjalani sehari-hari pun itu merupakan berkat Tuhan yang tidak kita sangka sekalipun, yaitu napas kehidupan yang boleh kita bawa dan tempat tidur pagi hari. Itu berkat. Terkadang kita memandangnya sepele, tapi setiap harinya apakah kita berpikir Bapak Ibu, mengapa kasih setia Tuhan itu setiap harinya ada pada kita? Itulah berkat itu. Kalau kita melihat secara teologis dalam bahasa Ibrani, kata memberkati tadi atau benedictum itu mengandung arti Tuhan memberikan kebaikan dan kelimpahan hidup kepada umatnya tanpa terkecuali. Tidak ada istilah kata berdosa atau tidak berdosa, tidak ada istilah kata tua atau muda, tidak ada istilah sering bergereja atau tidak. Semua itu berkat Tuhan dilimpahkan kepada umatnya. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, karena kita tidak sadar bahwa bangun pagi masih bernapas, itu pun berkat yang Tuhan berikan. Masih bisa makan walaupun sederhana, itu berkat. Masih ada keluarga yang peduli, itu juga berkat. Masih bisa datang beribadah sekalipun, itu juga adalah berkat. Sangat banyak berkat yang boleh kita rasakan setiap harinya, simple, tapi kan kita tidak menyadarinya. Karena kita terlalu fokus tentang apa hal yang besar. Kita fokus pada apa yang belum ada sampai lupa menghitung apa yang Tuhan berikan. Kita lupa apa yang Tuhan berikan pada saat ini, karena kita fokus kita kepada hal-hal yang besar. Kalau kita
perhatikan kembali ayat yang ke-24 bagian yang B. Dan melindungi engkau. Kata melindungi berarti menjaga, memelihara, mengawasi dengan penuh perhatian. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Mata Tuhan senantiasa mengawasi dimanapun kita berada. Kalau kita melihat bangsa Israel hidup di padang gurun, tidak ada tembok, tidak ada benteng, tidak ada perlindungan, tidak ada tentara modern. Mereka tetap hidup. Karena apa? Karena penjagaan Tuhan. Ketika siang hari Tuhan memberikan tiang awan, ketika malam hari Tuhan memberikan tiang api demi keamanan bangsa ini. Ketika mereka lapar, Tuhan memberikan manna. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya banyak hal buruk yang sudah Tuhan cegah dari kita. Banyak hal buruk yang Tuhan telah singkirkan daripada hidup kita. Tetapi itu kita tidak sadari. Mungkin ada saja kecelakaan yang hampir terjadi. Mungkin ada saja penyakit yang tidak jadi datang. Mungkin ada saja masalah besar yang sedang Tuhan tahan. Karena kita cuma bilang, untung ya. Tapi kita lupa yang namanya mengucap syukur. Padahal orang percaya itu dia pasti tahu, bukan hanya sekedar untung, bukan sekedar hanya dia mengatakan untung ya, tetapi orang percaya pasti dia mengatakan mengucap syukur senantiasa di hadapan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu Bapak Ibu tidak berarti tanpa masalah. Kita berpikir ketika Tuhan melindungi kita, hidup kita jauh daripada masalah. Tetapi ketika masalah itu datang, Tuhan menyertai. Itulah janji, itulah berkatnya. Tuhan menyertai kita di berbagai masalah. Seperti gembala yang menjaga domba-dombanya, demikian juga Tuhan menjaga umatnya. Lalu kalau kita membaca kembali ayat yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam budaya Ibrani, wajah yang bersinar itu melambangkan penerimaan dan kasih. Kalau seseorang marah, wajahnya masam. Kalau senang, wajahnya berseri. Ayat ini menggambarkan Bapak Ibu, Tuhan memandang umatnya dengan kasih. Kasih karunia berarti itu adalah kelimpahan berkat. Adalah kebaikan Tuhan yang sebenarnya tidak layak kita terima. Dan berkat Tuhan bukan semata-mata tentang yang kita sebutkan tadi, tetapi kita dapat diperdamaikan, kita dapat penghapusan dosa. Itu juga berkat. Itu merupakan karya Tuhan. Kematian Tuhan di kayu salib pun melalui penebusannya kita diselamatkan, itu berkat. Mungkin dalam hidup kita ini Bapak Ibu, kita sering terjatuh, sering kecewa kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak begini? Kadang pun karena masalah itu datang, kita jadi malas berdoa. Tetapi Tuhan masih mengasihi kita. Ini menunjukkan hubungan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Tuhan tetap setia, meskipun kita senantiasa menghindar, meskipun senantiasa kita menjauh, meskipun kita senantiasa mengkhianati Tuhan. Kasih Tuhan tetap ada sampai dengan ketidaksudahannya. Itulah kasih karunia, itulah berkat, itulah perlindungan Tuhan. Kalau kita kembali membaca kembali ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Makanya Bapak Ibu, ketika kita masuk ke dalam rumah orang, kita mengatakan shalom. Dengan demikian kita membawa berkat, kita membawa damai sejahtera. Makanya seperti minggu lalu pernah saya khotbahkan, kata shalom tidak bisa dipergunakan sembarangan. Contoh, ketika dalam masa perkabungan, sebaiknya Bapak Ibu kita tidak memakai kata shalom, karena dalam masa perkabungan damai sejahtera itu bagi manusia itu sedang tidak baik-baik saja. Tetapi dalam hal yang sukacita, mari kita gunakan kata shalom, karena itu berarti damai sejahtera.
Ketika damai sejahtera itu ada pada kita pun, itu bukan berarti kita juga terhilang dari masalah, tidak, tetapi keadaan itu tenang, aman, dan dipelihara oleh Tuhan. Banyak orang tertawa di luar, tapi di dalam hatinya dia sangatlah hancur. Ada orang yang kelihatan sukses, tetapi hatinya sangatlah capek. Ada orang yang setiap hari upload di dalam media sosialnya bagaimana kegembiraannya, sukacitanya, tetapi di malam hari, di tengah malam dia menangis. Oleh karena itu Bapak Ibu, manusia senantiasa butuh damai sejahtera dari Tuhan. Mungkin kita merasakan hal yang masalah terpuruk, sangat terpuruk, yang tiada pintu keluarnya bagi kita rasakan. Tetapi kita masih bisa tertawa pun di tengah orang banyak, itu juga merupakan perlindungan Tuhan, walaupun rasanya sakit sekali. Damai Tuhan Bapak Ibu, damai sejahtera Tuhan tidak memandang situasi. Damai sejahtera Tuhan tidak memandang situasi. Walau ekonomi sulit, ada orang yang bisa tetap tenang. Walau masalah datang, ada orang yang tetap dia kuat. Walau karena ada keyakinan bagi seseorang itu bahwasanya dia berkata, Tuhan beserta aku. Itulah berkat Tuhan. Itulah perlindungan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam firman Tuhan pada saat ini, mari kita belajar, mari kita sama-sama belajar, jangan mencari berkat lebih dari mencari Tuhan. Terkadang kita berpikir kita mencari segala sesuatunya, kita melakukan yang lebih dari kita mencari kedamaian dari Tuhan. Karena perlu kita sadari bahwa kalau kita punya Tuhan, yaitu sumber dari segala berkat, dan melalui firman Tuhan pada saat ini, mari kita belajar bersyukur. Jangan hanya melihat kekurangan orang, jangan hanya melihat kekurangan kita, jangan menjadikan manusia lain sebagai patokan, sebagai ungkapan syukur. Tetapi Anda lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan setiap harinya, setiap paginya, dan percayalah pada perlindungan Tuhan. Tatkala Bapak Ibu, setiap orang pasti takut akan namanya hari esok. Setiap orang pasti bimbang akan namanya hari esok. Setiap orang pasti ada rasa khawatirnya akan masa depan. Tetapi kalau kita pahami bahwasannya ucapan berkat daripada Allah itu adalah senantiasa menjaga hidup kita. Oleh karena itu ketika kita sudah mempelajari semuanya, jangan lupa kita menjadi saluran berkat. Kalau Tuhan memberkati kita, kita jangan menjadi penampung berkat saja, tetapi jadilah penyalur berkat. Seperti semua yang HKIP katakan, diberkati menjadi berkat. Di balik berkat yang kita miliki, terdapat berkat orang lain. Jangan menjadi penampung berkat saja, tetapi jadilah juga kita penyalur berkat. Bukan tentang materi, bukan tentang barang, bukan tentang apa yang bisa kita berikan, tetapi membantu dengan tenaga sedikit pun, itu juga menyalur berkat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat terbesar bukanlah apa yang kita miliki saat ini, tetapi berkat terbesar adalah ketika Tuhan menyertai hidup kita. Karena tanpa Tuhan semua hilang, tetapi bersama Tuhan sekalipun sederhana, hidup itu pasti penuh dengan pengharapan. Karena pada hari ini Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Mari kita sama-sama pegang janji Tuhan. Saat bekerja, kita memohon perlindungan Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi. Saat sekolah, kita memohon perlindungan daripada Tuhan, Tuhan akan melindungi. Saat perjalanan, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi. Dan saat air mata terjatuh, Tuhan tetap melindungi. Mungkin manusia tidak selalu menjaga kita, tetapi Tuhan pasti akan menjaga kita pagi, siang, sore, dan malam, dan setiap harinya. Demikian. Amin. Mari kita bernyanyi.